Tenang, Ganjar hanya bilang nggak niat, bukan nggak mau atau nggak bisa. Ditulis oleh Eko Wibowo di siwar.com. Apa yang disampaikan oleh Ganjar terkait rame-rame di PDIP belakangan ini memang terkesan normatif. Tapi, memang sudah seharusnya begitu, karena mekanisme di PDIP sudah cukup jelas, karena tradisi di PDIP juga memang seperti itu. Aspirasi dari bawahlah yang jadi pertimbangan utama. Justru, kalau ada elit PDIP yang menyebut atau menuduh bahwa Ganjar terlalu ambisi untuk Pilpres, pihak itulah yang seharusnya dimintai penjelasan. Ganjar berkata tidak berniat dan fokus pada kerjanya sebagai gubernur. Klarifikasi Ganjar memperjelas itu. Tapi, apa yang disampaikan Ganjar juga sebenarnya bukan jawaban yang baru. Pak Jokowi dulu juga begitu. Dan, pada akhirnya siapapun yang meremehkannya terbukti kecil. Karena ternyata berbekal dukungan nyata dari bawah, PDIP lugas mengusungnya sebagai calon presiden. Pernyataan Ganjar hanya menjelaskan tidak ada niat, bukan tidak mau, apalagi mengatakan tidak bisa. Hal tersebut bisa diartikan bahwa Ganjar belum pada titik start, apalagi PDIP. Sehubungan akan hal itu, apa yang disampaikan oleh Ganjar bisa juga diartikan bahwa dia sedang menantang setidaknya dua pihak. Yang pertama, pada pihak dirinya sendiri, dan yang kedua, pada pihak mereka yang selama ini mengaku mendukungnya sebagai calon presiden. Pernyataan bahwa Ganjar sedang fokus pada penanganan COVID-19 jelas menunjukkan kesungguhannya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang gubernur. Atau bisa diartikan Ganjar sedang menantang dirinya sendiri agar dia bisa melaksanakan tugasnya lebih baik lagi. Dan seiring dengan berjalannya waktu, penanganan pandemi COVID-19 ini menjadi taruhan terbesarnya. Apakah dia mampu menunjukkan prestasi atau tidak? Apakah ini artinya Ganjar akan mengurangi aktivitasnya di media sosial? Bisa iya, bisa tidak. Tidak, karena biar bagaimana kerja harus diberitakan, baik hasil dan terutama prosesnya, betul prosesnya. Karena proses yang benar akan menentukan hasilnya nanti. Kalau hanya bertumpu pada hasil, bisa saja Ganjar menggunakan cara yang tidak semestinya. Yang penting hasilnya bagus agar bisa dijadikan modal untuk pencitraan. Dari proses kerja yang dilakukan tersebut, pada akhirnya masyarakat jadi bisa menilai kesungguhan Ganjar dalam bekerja. Nah, seharusnya dengan Ganjar tetap bermedia sosial, PDIP dan masyarakat Indonesia pada umumnya harus berterima kasih. Kenapa? Ya karena pada akhirnya media sosial sepenuhnya tidak hanya diisi oleh dia yang penuh pencitraan, atau dia yang dipaksakan tetap eksis berkat adanya panduan dari Pepo. Ganjar setidaknya telah memberi penyeimbang yang semestinya. Ganjar, walau sesedikit apapun, telah mewartakan bahwa ada sosok dia yang bisa menjadi salah satu harapan untuk Indonesia ke depan. Dan jangan-jangan karena adanya Ganjar lah, elektabilitas Capres dalam berbagai survei tidak ada yang melebihi angka 20%. Ganjar telah menjadi pengganjal bagi nama lain agar tidak mutlak menguasai anggapan dan apa yang dipikirkan oleh publik tentang siapa yang pantas jadi presiden. Selanjutnya, pihak kedua yang ditantang oleh Ganjar adalah mereka yang selama ini mengaku mendukungnya sebagai calon presiden. Mereka para simpatisan dan relawan itu. Betul, Ganjar sedang menantang seberapa kuat dukungan itu dan seberapa percayanya mereka pada dirinya. Yang juga ditantang oleh Ganjar dari mereka ini adalah apakah mereka mampu mempertahankan dan yang lebih penting, meningkatkan besarnya dukungan. Iya, karena besarnya dukungan tentu akan menjadi pertimbangan utama PDIP dalam memberikan rekomendasi. Karena dengan adanya peningkatan dukungan akan menunjukkan besarnya potensi Ganjar. Sehingga dengan demikian PDIP akan lebih mudah menentukan keputusan dan menemukan cara yang paling tepat agar kemenangan bisa dicapai. Kepada mereka para pendukung dan relawan itu, Ganjar secara tidak langsung mengatakan bahwa dirinya masih belum berkembang. Salah satunya menjadi tugas pendukung dan relawan, agar mereka paham akan hal tersebut. Sehingga apapun yang mereka lakukan, dukungan tersebut hendaknya terukur, kuat, bersatu, dan bukan asal dukung. Ganjar memang masih hijau untuk ukuran seorang calon presiden, selevel dengan nama-nama lain yang juga sering disebut. Waktu 3 tahun tersisa dipastikan akan dijadikan masa pematangan bagi setiap nama itu. Yang juga penting, selayaknya media sosial jangan dibiarkan dikuasai oleh satu pihak. Mereka yang memang sedari awal sudah menunjukkan ambisinya untuk menguasai kursi RI 1. Sehingga biarkan saja siapapun yang berkeinginan agar memanfaatkan media tersebut semampu dan seleluasa yang mereka bisa. Jangan dibatasi, jangan dicurigai, jangan berpikiran yang tidak-tidak, dan jangan lebay.
5 simpatisan HRS diamankan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, diperiksa di Polres. 5 orang diamankan saat polisi melakukan penjagaan di persidangan Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kelima simpatisan Habib Rizik diamankan karena lalu lalang di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tadi pagi kita menemukan ada satu kendaraan yang lalu lalang sampai 4 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga kami mencoba mengidentifikasi menggunakan kewenangan kami untuk menghentikan dan memeriksa identitas daripada pemobil tersebut, dan memang diduga menjadi simpatisan MRS atau Muhammad Rizik Syihab dan kawan-kawan, ujar Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Erwin Kurniawan kepada wartawan pada Kamis 3 Juni 2021. Erwin menambahkan polisi masih mendalami motif kelima simpatisan Habib Rizik tersebut. Dia mengatakan kelima orang tersebut berasal dari Karawang. Kombes Erwin mengatakan polisi tidak menemukan ada senjata tajam dan barang berbahaya saat dilakukan penggeledahan di mobil simpatisan tersebut. Ia hanya mengatakan para simpatisan Habib Rizik ini mengambil gambar seputaran Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan handphonenya. Dan sejauh ini kecurigaan kami ini masih kami dalami motifnya yang bersangkutan untuk lalu lalang di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan mengambil gambar. Ya, ini tentu akan kita dalami, saat ini masih diperiksa ya di Polres Metro Jakarta Timur untuk diketahui motifnya, ucap Erwin. Tidak ada, hanya rekaman seputaran Pengadilan Jakarta Timur yang diambil lewat handphone, tambahnya. Sebelumnya, aparat gabungan melakukan pengamanan di persidangan Habib Rizik. Polisi pun mengamankan sejumlah simpatisan Habib Rizik. Pengamanan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dilakukan sejak pagi tadi, pada pukul 8.54 waktu Indonesia Barat. Polisi dan tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur menggeledah sebuah mobil putih yang terparkir di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Beberapa orang di dalam mobil itu diminta keluar dan diamankan. Terpantau hanya tersisa satu perempuan bercadar di dalam mobil itu. Saat dilakukan penggeledahan, polisi mengangkat bangku dan memeriksa laju mobil. Perempuan bercadar di dalam mobil lalu diminta keterangan oleh polisi. Ada berapa orang di mobil? Tanya polisi. 4. Jawab perempuan itu. Petugas memeriksa sebuah kantong plastik putih yang ditemukan. Saat dibuka, isinya pakaian. Sebanyak 4 handphone juga dibawa polisi untuk diperiksa. Perempuan bercadar ini lalu diminta keluar dari mobil dan dibawa oleh petugas. Sementara itu, aparat gabungan melakukan pengamanan di sidang tuntutan Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebuah mobil digeledah polisi serta sejumlah simpatisan Habib Rizik diamankan. Pantauan oleh Detik.com, polisi dan TNI melakukan pengamanan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno, Jakarta Timur, pada Kamis 3 Juni 2021 sejak pagi tadi. Pada pukul 8.54 waktu Indonesia Barat, polisi dan tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur menggeledah sebuah mobil putih yang terparkir di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Beberapa orang di dalam mobil itu diminta keluar dari mobil. Terpantau hanya tersisa satu perempuan bercadar di dalam mobil itu. Polisi pun melakukan penggeledahan dengan mengangkat bangku. Dan memeriksa laju mobil. Perempuan bercadar di dalam mobil ini diminta keterangan oleh polisi. Belum diketahui penyebab orang-orang di dalam mobil ini diperiksa dan diamankan. Ada 4 yang diamankan. Mobilnya dibawa ke Polres atau Metro Jakarta Timur, ujar seorang petugas. Sementara itu tampak ada 2 water cannon yang disiagakan di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kendaraan water cannon ini disiagakan di sisi barat dan timur Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Juga ada 1 kendaraan taktis Barakuda dan mobil pengurai massa. Selain water cannon, juga ada 1 kendaraan taktis Barakuda dan mobil pengurai massa yang disiagakan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.